Oke people, ketemu lagi di Opini ya. Dan sekarang kita udah bareng sama Kak Gema Anindya, General Manager dari Kolabox ya. Creative Hub. Ya. Creative Hub, oke. Nah dari namanya aja udah kelihatan ya, Creative Hub. Dan karena memang kali ini kita mau ngebahas tentang satu tema ya, yaitu Gen Z, Gen Kreatif. Jadi ini perwakilan Gen Z-nya Kota Semarang nih ya. Salah satu yang bisa bikin kita bangga karena dia sudah bisa menghadirkan seperti ini nih, Creative Hub yang bisa mengumpulkan berbagai macam pelaku mulai dari bisnis, kemudian di bidang digital, kreatif segala macam jadi satu di sini gitu ya. Kak Gema, apa kabar? Baik, Kak Ani. Sehat ya? Sehat. Kita senang banget karena akhirnya bisa mampir ke sini dan ngobrol bareng. Apalagi kita pengen tahu gimana sih kiprahnya di dunia ekonomi kreatif begitu ya. Untuk Kak Gema. Kita lihat bahwa Kolabox ini salah satu bisa dibilang mungkin semacam usaha ataupun kolektif gitu ya, yang sangat mendukung masyarakat, terutama mereka yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Nah, tapi awal mulanya Kak Gema ini gimana sih kemudian dari Gen Z bisa menghadirkan hal seperti ini? Oke, jadi mungkin untuk kasih cerita sedikit ya, sebenarnya Kolabox itu tuh inisiatif keluarga gitu. Jadi itu bukan saya sendiri, tapi dengan kakak saya dan juga ibu saya. Jadi itu kita tiga wanita gitu. Jadi emang antar generasi. Kita dari dulu itu suka banget sama ngikutin industri kreatif. Kita wajib harus bisa main musik, main instrumen musik, kita harus bisa gambar, kita ditantang terus untuk berpikir cara berkreatif dan memakai design thinking tools lah ya. Tetapi kita tuh sering mikirkan gitu, kalau misalnya di Semarang dan kita mau professionally gitu ya masuk ke dunia kreatif, itu tuh bagaimana sih caranya dan apa sih sebenarnya karirnya, apakah potensinya tuh sebesar apa gitu di industri kreatif. Dan kita mulai pikir-pikir, sebenarnya waktu dipikir-pikir banyak banget potensinya gitu ya, dari sisi musik bisa jadi sound producer, bisa jadi sampai aku nggak kebayang juga kayak segede contohnya acara Olympics itu kan ada kreatif director di belakangnya, kerjaannya ngapain aja, itu sebenarnya potensinya banyak banget. Tetapi kita seringkali melihat cuman sampai hobi aja, tidak pernah sampai professionally mau kayak gimana. Ya karena itu kita menginisiasikan satu lokasi gitu di mana bisa menjadi ground zero-nya lah ya, atau tempat titik temunya untuk dari sisi teman-teman profesional dan teman-teman pemula ataupun komunitas untuk bisa berketemu dan juga untuk bisa bertumbuh. Oke, ya. Tapi berarti setuju nggak kalau Gen Z itu adalah gen kreatif ya? Karena di Kota Semarang sekian lama, akhirnya nih ketika Kak Gema menjadi salah satu pionir ya, kemudian hadirlah seperti Kolabox ini. Ya bisa dilihat kita sebenarnya gimana ya, susah juga untuk mengklaim kalau misalnya Gen Z adalah kunci untuk kreatif, atau menurutku kita generasi yang lumayan keras kepala kayaknya. Menurutku kita generasi yang kita mendapatkan gambaran kita tuh mau hidup di dunia seperti apa, dan kalau kita hidup bukan di dunia seperti itu, kita kayak kok nggak puas ya gitu. Jadi maksudnya adalah kita mau di tempat yang potensi itu lebih banyak, bisa di apa namanya, opportunity-nya lebih ada. Kita mau di tempat yang lebih hierarkinya lebih nggak ada, contohnya gitu ya di sebuah perusahaan gitu, kita tipenya yang ya udah kita bikin aja sendiri gitu daripada nunggu orang lain gitu. Modelnya gitu. Makanya salah satunya Kolabox terus kemudian hadir tanpa nunggu siapa-siapa, pokoknya udah jalan dulu dengan inisiatif sendiri ya. Benar, luar biasa. Dan juga kemudian kalau dari pandangan Kak Gema sendiri ya, melihat ekonomi kreatif di Indonesia itu seperti apa sih? Apalagi Kak Gema ini memang udah lulusan dari luar negeri ya, dan tapi masih mau balik lagi ke sini untuk kemudian mengembangkan dan menaruh hasil karyanya itu di Kota Semarang loh. Sebenarnya kita ngeliatnya gini sih, kayak industri kreatif apa yang bikin spesial itu adalah menciptakan sesuatu 100% completely dari imajinasi otak kita. Kita bisa menciptakan sesuatu yang bervalue tinggi dari
absolutely nothing. Kayak cuman dari ide dan imajinasi aja. Industri kreatif menurutku tuh sebenarnya core-nya adalah itu, dari empati dan imajinasi, dan semuanya itu sangat fokus kepada otak masing-masing gitu. Menurutku itu potensi yang limitless. Itu nggak bisa dibatasin karena bisa bikin sesuatu dari nothing gitu ya, dari jadi menurutku itu tuh Semarang aja, Indonesia tuh udah berkali-kali menunjukkan potensinya dari industri kreatif. Kayak contohnya aja batik pun gitu ya. Aku baru tahu berapa bulan yang lalu kalau batik itu tuh diambil sama Belanda, dibawa ke satu negara di Afrika, terus mereka tuh kayak kurang cocok tuh sama batik. Terus mereka tuh bikin dengan karyanya mereka sendiri. Jadi kita bisa menginfluence negara lain dari sisi budaya gitu kan. Sebenarnya tuh menunjukkan bagaimana influentialnya Indonesia gitu dari sisi kreatif, dan tambah juga F&B termasuk industri kreatif juga ya. Dari sate ayam, nasi goreng, rendang itu semuanya sudah siapa sih yang nggak tahu di dunia ini. Jujur di Belanda pun hampir banyak banget yang suka gado-gado, semuanya yang terinfluence dengan memakai kacang untuk menjadi ingredients utama di makanannya mereka. Jadi menurutku ini potensi yang sangat-sangat tinggi dan banyak banget yang bisa digali, dan ini bisa jadi economic power di depannya juga. Itu adalah dari sisi critical thinking, empathy, all in the head gitu ya. Oke, dan untuk Kota Semarang sendiri, apalagi setelah bertemu ya dengan para pelakunya di Kota Semarang yang juga terhubung sama Kolabox, gimana melihat potensinya Kak Gema? Tinggi sekali, dan banyak banget yang bisa kita garap bareng-bareng. Ada banyak banget yang gimana ya? Aku selalu melihat kerja di Kolabox itu tuh kita ada satu bukan kelemahan ya, tapi menjadi kayak satu tantangan, yaitu adalah karena potensinya sebanyak itu, jadinya kita gampang banget melihat kayak kesannya tuh emas di mana-mana gitu. Akhirnya, oh ini kayaknya belum digarap nih, kita bisa garap ini deh. Oh ini belum digarap deh, ini kita bisa garap ini deh. Oh ini juga bisa, ini juga bisa. Akhirnya tuh Kolabox sempat banget ada waktu di mana kita tuh coba banget ngelakuin semuanya, lakuin terlalu banyak hal, terus akhirnya kita nggak terfokus gitu. Itu jadi pernah sempat jadi kesalahannya kita. Sekarang kita berusaha banget untuk memfokuskan Kolabox. Satu masalah ya kita fokus ke masalah ini dulu, jangan ngambil yang lain-lain gitu. Tapi itu menunjukkan kalau sebenarnya banyak banget potensinya. Contoh kan dari bisnis, the simplest thing kan adalah bisnis harus menjadi solusi dari masalah. Masalahnya di industri kreatif banyak banget sebenarnya yang bisa dilakuin gitu ya. Jadi sebenarnya banyak banget lah buat teman-teman juga yang lain-lainnya, kalau misalnya mereka mau membantu cari solusi yang tepat bagaimana teman-teman industri kreatif bisa economically stable, bagaimana mereka bisa bertumbuh, bagaimana mereka bisa membagikan atau nge-share kreasi ini kepada market, apakah ini sesuai dengan marketnya itu. Sebenarnya banyak banget hal yang masih belum ditemukan solusinya gitu. Oke, jadi memang karena banyak itu kita juga harus membuat skala prioritas dan juga satu persatu ya untuk nanti bisa diselesaikan gitu. Karena tadi potensinya banyak tapi masalahnya juga banyak. Dan kira-kira apa yang salah satu hal yang menjadi masalah di bidang ekonomi kreatif di Kota Semarang yang dilihat oleh Kak Gema dan dijawab dengan apa yang dihadirkan? Oke, jadi dari sisi masalah itu lucu karena berapa kali kayaknya yang langsung muncul di otak semua orang kalau misalnya omong tentang industri kreatif itu adalah lecuannya di mana. Itu menjadi isu semua orang. Kita ngadain kelas fotografi, pertanyaan pertama yang muncul adalah how do you make money gitu. Kita ngadain acara literasi juga tulisannya bagaimana caranya berhidup menjadi penulis gitu kan ya. Jadi itu sebenarnya itu menjadi satu masalah yang lumayan besar, dan itu bisa di-solve dengan orang-orang yang bisa menghargai industri kreatif lebih juga gitu. Jadi banyak orang yang mengecilkan value dari kerja keras orang-orang ini yang di industri kreatif. Contohnya untuk desain logo itu menjadi isu adalah desain logo ada yang dinego-nego sampai 50.000 tuh ada gitu. Padahal sebenarnya kerja keras dan
dan latihan dan semua yang dibutuhkan untuk bikin logo ini tuh sudah sekian lama, dan itu menjadi value-nya lebih lagi sebenarnya edukasi dari sisi apresiasi teman-teman yang ada di industri kreatif tuh sudah menjadi satu hal yang diperlukan lah ya gitu dari teman-teman. Oke, ya bisa relate ya dengan apa yang diceritakan oleh Kak Gema itu sendiri, karena ya memang terkadang kemudian sudah semakin banyak pelakunya, kemudian persaingan harga juga luar biasa begitu ya. Jadi nggak cuma para pelakunya aja, tapi masyarakatnya juga perlu diedukasi ya untuk bisa lebih menghargai dari nilai kreativitas itu sendiri. Nah, ini juga yang menarik, Kak Gema ini menghadirkan satu event yang mendatangkan berbagai pelaku usaha sampai komunitas begitu ya, tumplek-blek di satu acara. Nah, ini mungkin bisa menjawab salah satu permasalahan juga ya di bidang ekonomi kreatif tadi ya, kayak cuannya dari mana? Nah, bisa jadi dari sini nih. Tapi kita tahan dulu, nanti boleh diceritain setelah jeda berikut ini. Kita akan kembali lagi di Opini. Nah, oke people, masih di Opini dan sekarang kita mau kasih tahu langsung. Jadi nggak cuma tanya sama Kak Gema, tapi langsung ngasih lihat ya seperti apa salah satu event yang diadain sama Kolabox yang jadi tempat ngumpulnya wadahnya para pelaku industri kreatif itu tadi ya. Oke, kita sudah sambil masuk Kak Gema. Siap. Nah, ini di event apa nih Kak Gema? Jadi kita di Pindrikan Market, kali ini edisi 13. Jadi kita sudah 13 kali ada di Semarang. Tahun lalu kita ada setiap bulan dan kali ini kita setiap 3 bulan. Oke, setiap 3 bulan beberapa ya. artisan lokal Semarang gitu. Oh, ini bagian F&B-nya ya, ada makanan-makanan, kue-kue, terus kemudian nah, ini sebenarnya ruang apa nih kalau dari Kolabox? Jadi di sini dulunya adalah co-working space. Kita sekarang kita jadikan ke event space, co-working space kita ganti ke lantai 2. Tapi setiap kali Pindrikan Market jadi area pop-up market tenannya kita. Oke, jadi ini semua usaha dari Kota Semarang? Iya, yang hadir di sini ya. Semua Semarang. Dan ini apakah usahanya ganti-ganti, ada temanya juga atau seperti apa? Benar. Jadi setiap kali Pindrikan Market kita usahain untuk mengkurasi dan mengganti tenan-tenan yang ada. Jadi yang 12 ada timnya sendiri, ada artisan sendiri. 13 kita ada yang baru, dan kalau misalnya ada lagi yang mau ikut ke acara Pindrikan Market harus tunggu 2 edisi lagi baru bisa masuk kembali. Oh gitu. Supaya bisa mengasih kesempatan untuk yang baru-baru juga. Nah itu tadi ya, tetap kita ada yang memprioritaskan buat yang belum biar gantian begitu ya. Iya, benar. Baiklah. Dan di edisi kali ini temanya apa, terus apa aja nih kira-kira yang hadir? Iya, jadi itu kali ini kita edisi literasi. Alasannya karena ada Hari Nasional Literasi hari Senin kemarin ya. Jadi kali ini kita mengadakan komunitas book club Semarang, book party Semarang, juga ada beberapa komunitas-komunitas literasi lain-lainnya. Ditambah kita juga mematch dengan tenan-tenan yang cocok juga dengan konsep literasi. Oke, dan ini menarik ya. Ini tadi kita juga sempat mampir di beberapa begitu kan. Dan kalau teman-teman dari Kota Semarang nih, gimana sih antusiasnya untuk bisa ngisi di sini? Antusiasnya lumayan, jadi kita selalu mendapatkan setiap kali kita open tenan selalu mendapat sekitar 40 tenan yang mau masuk. Unfortunately ya kita perlu kurasi dan kita harus kasih kesempatan untuk setiap lain-lainnya juga, tenan-tenan yang lainnya.
Jadi antusiasme lumayan tinggi. Kita juga selalu ada yang mengajak kolaborasi dari sisi workshop ataupun di sisi komunitasnya. Jadi yang 3 bulan yang lalu kita bekerja sama dengan komunitas fotografi dan film. Kali ini kita literasi dan selanjutnya kita akan ke musik. Oke, dan ini rundown-nya ya. Wah, jadi ternyata selain pop-up market ini juga ada berbagai macam acara-acaranya ya. Dalam berapa hari acaranya? 2 hari. 2 hari aja. Ya. Oke. Jadi Sabtu Minggu. Hari ini kita ada kelas literasi juga, dan kita juga ada kumpulan teman-teman baca buku bersama. Jadi kita emang merayakan lah teman-teman yang emang hobi baca buku dan emang mau menulis sebagai karir ataupun for fun juga. Oke, dan kita akan langsung lihat ya seperti apa kegiatan dari komunitasnya di sebelah sana. Ya, siap. Tadi kita sudah lihat acaranya di dalam ya. Ini berarti di lantai 2 atau apa nih dari Colabox? Lantai 2 benar. Jadi dulunya ini event space kita, tapi sekarang kita pakai sebagai co-working space-nya Colabox. Dan kali ini emang ada suara book party dari Indonesia Book Party sebenarnya, tapi yang edisi Semarang. Ada mereka kumpul-kumpul, juga ada sekarang nih ada akustikan. Sambil lagi mereka juga sharing-sharing tentang bacaannya mereka gitu sih. Oke, jadi sehari-harinya bisa dipakai ataupun disewa ya untuk bekerja, mau sendirian ataupun biasanya perusahaan begitu ya, ada yang barangkali mau menggunakannya. Tapi kalau misalnya di momen-momen tertentu seperti ini juga bisa jadi event space ya. Ya, nyaman banget loh ya kalau kita ngeliat tadi di dalam, seperti tempatnya yang jelas cukup luas, kemudian pastinya ada banyak tuh papan tulis bisa untuk cara-cara segala macam ya. Benar, kita usahain sekali supaya setiap bagian dari ruangan-ruangan kita tuh bisa difungsionalin sesuatu. Jadi ada meeting room kita yang penuh dengan kaca, itu kacanya jendela tapi juga bisa dicoret-coret juga. Jadi kita emang usahain supaya ada fungsi lebih dari yang manfaat original. Oke, tapi berarti kalau kita ngomongin fasilitas ya yang ada di Colabox, selain ada co-working space, kemudian ada event space, ada apa lagi nih kira-kira yang ditawarkan oleh tempat ini? Ya, jadi kan karena fokusnya Colabox adalah untuk membangun dan ekonomi kreatif Semarang dan meninggikan ekonomi kreatif Semarang, kita tuh fokus kepada 3 hal sebenarnya. Kita fokus ke infrastruktur, ke program, dan ke people. Jadi dari infrastrukturnya sendiri ada co-working space kita, event space, kita juga ada service pembikinan PT, bikinan CV, karena banyak sekali teman-teman industri kreatif tuh yang freelancers ya, yang karena mereka tuh tidak, mereka emang bekerja untuk diri sendiri, seringkali mereka tidak punya bendera untuk mendapatkan klien-klien yang lebih besar. Selain itu kita juga ada berapa banyak services lain seperti virtual offices, dan kita ada pembikinan lain-lain lah kebutuhan untuk legalitas. Jadi dari sisi infrastrukturnya dari situ kita emang akan bangun exhibition room juga, dan ditambah kita akan ada co-living-nya juga di Colabox. Keren banget. Jadi bener-bener bisa jadi one stop tempat gitu ya untuk para pelaku industri kreatif, mulai dari tadi tuh untuk bikin acara, buat kerja, terus habis itu bahkan bisa dapat pendampingan untuk nantinya dibantu secara legalitasnya, bahkan kalau nanti harus nginep di sini silakan mau dihadirkan co-living-nya ya. Alasannya nginep pun aja juga gara-gara kita mau membawa residensi program supaya lebih banyak pelaku industri kreatif dari luar negeri ataupun luar kota juga mau mendapatkan proyek-proyek yang ada di Semarang. Gitu. Sejauh ini mungkin program residensi yang sudah pernah didukung oleh Colabox seperti apa? Ya, kita barusan kirim namanya Kak Cindo ke Vietnam beberapa bulan yang lalu untuk 2 minggu di Hanoi. Jadi di Hanoi itu ada acara ekonomi kreatif juga di sana dari kolektifnya mereka. Kak Cindo pun juga bikin 2 workshop, ditambah dikenalin juga sama pelaku-pelaku industri yang ada di Vietnam. Nanti November atau Desember besok itu dari Vietnam ada yang datang ke Semarang
Jadi kita bantu juga untuk mengenalkan ke ekonomi kreatif Semarang. Sekalian ada project juga apa yang bisa dibantu dilakukan juga ya untuk teman-teman Semarang. Kemarin Juli kita ada dari Belanda, itu tuh dari Startup Village. Beliau menjadi mentornya Kolabox juga gitu. Jadi kita semacam di akselerator gitu sama beliau gitu dari Startup Village gitu. Jadi ada berapa banyak orang yang sudah mengikuti residency program kita dan kita pastinya akan ada residency program lain-lainnya juga. Wah, ini inisiatif bahkan juga program-program untuk mendukung para pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang udah nggak main-main sih dari Kolabox, luar biasa. Dan nanti kita lanjut lagi ya untuk lihat di bawah ada apa ya. Yuk, e-people kita lanjut. Oke, kalau sekarang kita ini sudah berada di mana lagi nih Kak Gema? Kita sekarang itu di ruangan namanya Artbox. Jadi Artbox ini tuh sebenarnya dibikin untuk exhibition room. Jadi itu lampu-lampu ini dan juga art ini tuh biasanya bisa diganti dan dipakai sama komunitas untuk exhibition. Tetapi kali ini kita dipakai sama komunitas book club Semarang, book party dan lain-lain komunitas book yang sebelumnya belum pernah ketemu atau berkolaborasi, dan kali ini kita bawa untuk bisa berkolaborasi di Pindrikan Market edisi 13. Oke, jadi bahkan nggak cuma kita yang baru datang ya, ini komunitasnya pun mereka juga baru di sini ya. Tapi kita bisa ngerasain gimana suasana hangatnya begitu ya. Jadi apakah memang konsepnya Kolabox seperti itu? Kalau kita lihat kan memang ini nggak yang crowded people gitu ya, nggak terlalu banyak orang, tapi kelihatannya setiap orang di sini sangat menikmati waktunya gitu. Makasih banyak, amin ya. Ya kita sebenarnya untuk Pindrikan Market sendiri emang Kolabox kan bukan a high traffic location ya. Jadi kan kalau misalnya kita mau bikin acara yang crowdnya sangat banyak, kita akan ke mall ataupun ke tempat yang banyak banget orang yang lewatin. Tetapi kenapa kita ngerasa ini perlu untuk ada di Kolabox di lokasi yang less food traffic-nya itu karena banyak banget artisan ini, komunitas ini itu juga pertama kali mereka melapak gitu untuk mencari buka booth atau enggak tenan. Nah kita tuh merasa kalau barusan mulai dikasih di tempat yang high traffic, ada 500 audience atau 500 crowd yang butuh banget beli produknya, kadang-kadang kan stoknya belum ada. Agak kaget ya. Skill pitchingnya juga mungkin belum dapet. Jadi kita makanya fokus banget ke beginners, ke starters tenants gitu, supaya mereka bisa merasakan apa sih cara triknya untuk menjual, untuk bikin orang tuh suka sama mereka. Kadang-kadang tuh bisa aja ada satu yang mereka tuh jualannya tuh cookies, namanya cookie dough, tetapi malah yang paling laku adalah browniesnya. Jadi ini sebenarnya a good chance untuk researching dan development juga ya sebenarnya, untuk tahu kayak sebenarnya produk ini tuh jual di market atau tidak, apakah mereka suka atau enggak. Dan itu kesempatan yang nggak akan dapat kalau di festival besar atau yang high traffic events. Jadi emang Pindrikan Market kita bikin supaya emang lebih ada kesempatan untuk ngobrol, ada kesempatan untuk bisa berkoneksi dan bisa nempel juga, karena kan satu sisi lain brand loyalty itu juga dibutuhkan kan ya untuk banyak artisan-artisan baru gitu. Oke, ternyata seru juga, ini bisa jadi tempat untuk kita testing dulu ya untuk bisnis kita begitu. Dan terima kasih banyak ya buat Kak Gema. Tadi kita udah diajak jalan-jalan keliling di Pindrikan Market, di Kolabox, dan juga dapat banyak inspirasi banget sih dari Kak Gema ya sebagai perwakilan dari Gen Z-nya Kota Semarang nih yang sangat kreatif banget. Dan semoga usahanya dalam mendukung teman-teman pelaku usaha industri kreatif bisa selalu dilancarkan dan makin banyak yang berkembang dari Kota Semarang ya. Amin, makasih banyak. Dan juga buat people, terima kasih banyak yang udah menonton opini episode kali ini. Pastinya kita akan kembali lagi dengan pembahasan tentang tema-tema lainnya ya. Jadi buat people jangan lupa untuk subscribe dulu di YouTube channelnya Semarang Pemkot biar nggak ketinggalan episode kita yang lainnya. Kalau gitu saya Hani Nurmalita bersama Kak Gema dan juga teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.